Kita mulai ya, saya cuma bisa sampai 3:30 juga. Oke, Pak. Ya, selamat siang teman-teman. Suara sudah terdengar jelas. Siapkan Jelas, Pak. kopi, teh, jus dondong, ya kan? Coret-coretan, catatan ya, karena kita akan sedikit berpikir. Ya, karena kita mau belajar tentang buaya. Siapa yang merasa dirinya buaya darat? Pak Tony itu. Oke, yuk kita mulai ya. Classic alligator strategy ya. Jadi ketika market seperti sekarang ini, saya biasanya kembali ke apa, memakai alligator lagi, karena alligator itu teorinya adalah dari Bill William itu chaos teori ya. Di ketika sesuatu kacau gitu, biasanya indikator ini cukup membantu untuk melihat situasi yang ada. Oke ya, jadi sangat relevan teman-teman. Please buat catatan, nanti boleh tanya. Saya berusaha sedetail mungkin ya, tapi bisa aja terkelewat ya. Oke, yang pertama, it's very simple kok ya. Jadi tadi kalau yang pertama buayanya membuka mulut, yang ini baru menutup mulutnya sambil mengincar mangsa. Ya. Oke, nah kalau sudah ada mangsanya tinggal buka mulut, caplok, ya kan, makan. Nah, itu nanti analogi yang kita akan pakai terus ya. Oke, jadi seperti as you know ya, buaya itu terdiri dari bibir. Ini kebetulan kebalik ketika turun. Jadi yang pertama bibir, yang merah apa? Gigi, ya, yang biru adalah rahang jaw, lifted jaw. Ingat-ingat ya, ini kalau di sini kebalikannya bibir dulu, gigi baru rahang jaw, lifted jaw. Ya, oke. Merah apa? Gigi. Ya. Jangan baru slide ketiga sudah tidur kan, nggak enak saya ya kan, merekam lagi. Kalau ini disiarkan di YouTube ntar, jadi jangan tidur. Saya matiin aja deh, saya nggak mau jawab. Oke. Buat apa? Jangan ledekin Pak Bu Ratna terus, nanti dia tidur beneran loh Pak. Oke, jadi seperti tadi saya mention, ini dijelaskan oleh William ya. Tapi kita panggil Mr. Bill ya, William. Nah, itu apa sih? Dia terdiri dari 3 tadi ya, 3 apa? 3 tadi apa? Bibir, gigi, rahang. Ya. Gigi, rahang. Ketika semua garis tadi intertwine itu ruwet gitu ya, saling mengcross, itu berarti dia baru tidur. Oke ya. Kalau ini sudah bangun nih, kalau tidur berarti merem ya. Nah, kalau merem ya nggak bisa ngapa-ngapa. Ya ketika tidur itu nggak ada yang menarik ya. Semakin, nah ini kata kuncinya, semakin aligatornya tidurnya lama, semakin lapar. Kata kuncinya ini ya, dicatat ya. Ketika bangun dia akan sangat lapar. Jadi kalau makanya katakanlah ini sideways ya, ketika tidur. Jadi ketika sideways lama, kalau gerak akan kenceng. Oke. Jadi kita mulai dari 3 garis yang tadi saling belipet. Jadi tidur. Oke ya, ingat ya. Jadi anggap aja saya belum nyalain kamera ya. Nah, saya peragakan supaya teman-teman juga ngerti ya. Jadi ketika semua mulut buaya tadi ya, jadi bibir, tengahnya gigi, bawahnya rahang. Ketika terkatup begitu tidur. Kalau tidur ya udah, nothing happen. Semakin lama ini tidur, semakin
lapar ketika bangun. Bangun dia akan makan banyak. Nah, makannya itu berarti akan naiknya kencang. Bisa naik, bisa turun sih. Ya, artinya trennya akan sangat kencang. Bisa naik, bisa turun ya, ingat ya. Belum tentu naik. Nah, ini kita bicara naik dulu. Ketika, karena kita hanya bisa beli di bawah, jual di atas. Ketika garis hijau apa? Ayo luar kepala, harus hijau apa? Nah, ketika crossing, berarti bibirnya mulai terbuka. Nah, ya. Dan ketika nanti merah ini giginya mulai terbuka. Dan ketika nge-cross lagi garis biru, which itu rahang, ya. Nah, ini uptrend sekuat-kuatnya, ya. Oke, jadi ketika market baru sideways, ya, ranging, kita tahu akan breakout, ya, dan atau lanjut masih sideways, ya, atau masih lama gitu, the more violent the breakout could, ya. Jadi tadi sama, semakin lama dia sideways, begitu breakout akan ngamuk buayanya, ya. Dan nah ini as the green line start to cross tadi ini, ya, yang pertama ini, we could be looking alligators getting ready to feed, mulai melek, ya, mulai buka mata, mulai siap-siap untuk makan. Nah, ini mulai inilah trading opportunity, siap-siap. Dan ketika satu arah, ya, dan cross merah, ya, giginya, nah ini mulai kita boleh entry sendal, ya. Terus kalau lanjut ya udah, kalau sudah buka mulut sudah sampai ini ya full power. Iya, jadi ini sebenarnya teman-teman sudah saya ajarin, tapi ini remind very detail sehingga teman-teman akan ingat. Nah, ini contoh, ya. Ada 3 fase. Yang pertama adalah tidur, terus bangun, terus makan. Ya toh? Kayak siapa? Tidur, ngorok, bangun, makan, tidur lagi, ya kan? Iya, Pak Tony. Oke, jadi ketika tidur, nah ini saling apa ya, tabrakan gitu ya, saling. Nah, ketika bangun, nah ini yang penting, green line, ya, hijaunya mulai nge-cross, ya, produk telat memang. Jadi kenapa bisa telat? Karena indikator Brilliant itu chaos teori butuh, dan basicnya MA pasti lagging. Which is apa ya? Kalau yang lagging gini terlambat tapi lebih apa? Pasti. Lagging lebih. Pasti, Pak. Ya, lebih confirm. Ya. Nah, ketika ini dia makan. Bangun, sorry. Bangun kita sudah boleh, karena ini sudah possible trend forming, ya, tinggal kita nyari breakout, ya, jadi udah siap-siap. Nah, ini mungkin kita udah siapkan garis breakout, ya, ketika dia udah mulai makan, ya, ini bisa langsung masuk atau nunggu pullback, ya. Nah, ini pullback trading nanti saya ajari, ya. Jadi intinya adalah tidur nggak ngapa-ngapain, buka mulut siap-siap, makan kita entry. Kalau Anda seorang hati-hati, nunggu pullback dulu. Oke, lanjut. Dan ketika market baru sideways pun, kita juga bisa ngamati gitu ya. Ini market jelas-jelas sideways, misalnya cross, muter, turun lagi, naik lagi, nah ini sideways. Nah, tetap harus dibantu kita garis-garis itu memantau. Ketika ini lihat turun ke bawah, ini buayanya makan ke bawah ya, turun dan breakout
supportnya ini ya wassalam. Ya. Sampai di sini bisa ngikuti? Iya. Goblok era merah ini. Masangin sing dang. Sabar Pak Chandra. Pak, Oke. Jangan digoblok-goblokin saya. Ya. Buayanya digoblok-goblokin. Ya lanjut. Ya. Nah, ini tadi saya spotlight ya. Jadi ketika dia meng-cross line ini, sebenarnya kita nunggu candle closing di bawah ini. Nah, ini sudah jelek. Ya, karena buaya mulai makan ke bawah. Oke, jadi mesti hati-hati. Nah, ini tadi yang saya ngomongkan pullback ya. Ketika ini sudah makan ya, tapi saya nggak mau beli apa, nanti kalau turun boleh nunggu pullback dulu. Nah, pullback kena gigi mantul. Ini sebenarnya, nah ini dia menyarankan kamu bisa pakai garis nih pullbacknya, garis ketika breakout garis ini baru entry. Ya, nambah lagi ketika breakout mantul dari support ini boleh. Ini juga sama. Turun nunggu pullbacknya. Nah, ini nunggu breakout nggak breakout batal gagal. Nah yang menarik perhatikan, dia tuh bisa ngukur kira-kira pullbacknya ngepolnya di mana. Ya kira-kira pullbacknya bisa sampai garis hijau ini ya. Nah tapi ternyata kalau trennya kuat ya paling sampai hijau sampai merah. Ketika breakdown di sini malah hati-hati ya. Nah, ternyata benar. Masih bisa ngikuti guys? Atau pusing? Ini boleh. Halo? Pak, kenapa kok mesti nunggu pullback lagi ya Pak ya? Kenapa nggak waktu sudah dia terurai terus hijaunya sudah nembus merah, Nah, udah mulai dulu sebenarnya boleh sih entry. Terus nambahnya nunggu pullback dulu, naik lagi ya boleh. Kan orang tuh bisa hati-hati, Bu. Ada yang pullback itu kan ini sudah pakai chaos teori yang agak lagging, confirm, lebih hati-hati lagi. Boleh nggak? Boleh aja. As a theory, this is good. Cuma ketika tren kenceng, belum tentu Anda dapat barang kalau pullback. Oke, sebagai teori, nice. Pullback kok, Bu? Lebih aman kok. Boleh dong. boleh. Takutnya habis pullback ya terus bablas turun karena sudah naik banyak kayak Antam waktu naik ya nggak masuk masuknya waktu Nah, makanya ini kan turun. diperhatikan ini kan. Pullback, asal dia breakout garisnya ini sikat. Kan gitu. Itu diajarin narik garis. Nanti Antam salah satu contoh coba kita lihat ya. Oke. Ada yang lain? Ada pertanyaan? Ini kalau ngerti saya rodok ngebut tuh. Tapi kalau belum ngerti tanya. Karena ini saya anggap saya sedikit mengulang dari pernah saya bicarakan alligator. Jelas? Jelas. Saya bertanya ketika hari Sabtu ya. Oke, kalau jelas kita contoh IHSG guys, ya kan? Ketika di sini ya buayanya ini. Nah, ketika ini sudah di atasnya candle ini, jadi sudah mulai bangun kan, makan enggak? Kan makannya Nah, banyak. nah, terus kan ini pullback Bu. Set. Kita tarik garis ini tadi loh. Ya kan? Breakout kita lagi di sini. Ya kan? Nah, ternyata sampai di sini tak kena fraktal ini. Des. Nah, posisi sekarang gimana? Sudah mulai makan ke bawah belum? Iya, itu yang Belum. itunya sudah di bawah merah loh itu tuh.
hijaunya kan belum sampai sini, Bu. Ya kan? Karena kan ini lagging loh kan nunggu sampai situ ya wis. Ya Ya, situ. ya kan belum. Kan namanya lagi. Kalau mau confirm ya. Tapi at least kita sudah kurang posisi boleh. Kan sudah mulai candle di bawah mulut buaya. Saya sebenarnya berharap ketika kena gigi ini pullback-nya bisa saya hitung lagi di sini ya kan. Terus lewat. Ternyata breakdown. Turun. Coba direnungkan keterangan saya seulang ya. Kita mau membahas pas turun ya boleh ya. Turun-turun ini ketika terjadi ini dan turun ke bawah semua ya, candle di bawah ini ya ini sudah pasti turun ke bawah. Nah, pullback entry itu lihat breakdown. Itu kalau downtrend memang kayak gitu. Nah, sebaiknya begitu dia sudah naik, makan terus. Jadi idealnya beli ya pas di sini. Nambah ya tinggal selama. Nah, saya jelaskan semakin jauh candle dari mulut buaya artinya ingat nggak pelajaran yang dulu? Nah, ini Strong up. ya, artinya strong. Ya, strong. Oke, contoh Antam. Ya kan? Ini Anda perhatikan ketika mulut buayanya di sini ya. Mulut ya. Naik, turun, naik. Tapi ketika candle di luar ini terus confirm. Nah, nunggu pullback gimana nih naik? Oke, pullback nggak sampai hijau nih. Ya kan? Sikat. Pullback lagi. Ya, sebentar. Pullback lagi. Ya, break lagi. Pullback lagi. Nah, nanti tunggal break dari sini. Pullback-nya bisa dihitung. Jadi teman-teman kalau pullback-nya sampai berapa? Ya garis-garis ini bisa sampai merah. Kalau yang di sini bisa sampai hijau, maksimal di hijau. Kalau sudah di sini ya wis elek jane secara umum. Oke? Gampang toh. Kalau teman-teman lagi ini jangan bayangkan sahamnya dulu, ya, belajar dulu. Nanti terus sudah selesai baru kita lihat saham kita. Oke, kalau lihat sahamnya nanti bias. Ada pertanyaan kah? Pak mau nanya. Nah ini kan dia posisi candle terakhirnya kan di merah ini Pak. Merah Pak. Gigi kan. Nah strateginya nih kalau misalnya kita posisi mau masuk, ini kan ada potensi dia akan ke bawah nih ke jauhnya yang biru. Tapi kemungkinan kalau besok Senin itu enggak nikelnya naik, emasnya naik, ini kemungkinan kan dia balik arah nih Pak. Nah kalau seperti ini, posisi seperti ini belum bisa confirm kita ini ya Pak, mau masuk ya. Ini kalau seperti ini posisinya, apakah kita boleh masuk atau tunggu 1 candle, 2 candle lagi dia balik arah? Ini loh Bu, tunggu tembus garis kok. Kalau pullback ini tembus masuk. Pullback tembus masuk. Nah ini pullback tembus masuk. Ini nunggu tembus garis ini. Tunggu garis hijau. Ya, garis ini Bu, kuning-kuning yang saya ini teorinya tadi itu lah. Nah. Iya. Oke. Sesimpel itu. Jadi mau turun seberapa kita bisa kira-kira udah. Kalau sini nanti bisa jadi besok masih turun lagi. Bisa jadi masih turun lagi. Ya, sampai nanti dia break. Nah, baru kita end. Oke. Nah, time frame satu lagi Pak. Nah, kalau misal ini kan daily, ya kan? Nah, kalau posisinya sudah nyangkut, posisi seperti ini, tadi balik lagi ya Pak, kalau dia turun ya berarti kita cut loss sebagian. Atau karena ini sahamnya bagus ya simpan aja, berdoa. Ya, kalau trading ya ketika breakdown ini ya jual dulu. Breakdown
rahang. Karena potensi dia melanjutkan turunnya. Oke. Apa dirubah time frame-nya, Pak? Nanti Bu, terakhir saya ajarin nyopet pakai ini ya. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Oke, BRI guys. Pak, lagi mau tanya. Oh ya. Pak, Bu. Pak, nyambung yang punyanya Bu Ilya. Berarti kan misalnya kita nyangkut dan itu barang bagus. Yang harus punya itu, ya kan? Nah, terus kita mau ambil di bawah. Berarti kita nunggu dia menyentuh biru dulu. Ya, nanti kita bahas ya contohnya. Jadi gini, misalnya kita sudah barang-barang turun. Sebenarnya kalau entry technical itu beda dengan kita milih barang milih barang info gitu-gitu agak beda. Itu sudah regardless technical sebenarnya. Tapi kalau mau entry ketika kenceng, jadi kita punya nih barang-barang. Misalnya kan ini turun-turun jelek nih Bu. Nah, ini kan ketika side base ini kita paling ya do nothing ya. Tapi ketika nanti mulai buayanya jos. Nah, itu Bu. Kalau turun-turun entry terus gimana? Nah, sebenarnya itu teknik untuk invest. Ini beda Bu. Oke, nanti Bu. Iya Pak, ya. Iya Pak. Ini nambahnya agresifnya ketika all in itu ketika buayanya teknikalnya mendukung. Oke. BRI sama. Ya. Ini mencoba breakout ya kalau ini lihat ini sudah terjadi bagus nih di atas mulut buaya tapi balik lagi. Ya kan? Bisa aja. Karena ternyata tren. Nah, ketika di sini kita juga ragu-ragu. Nah, sebenarnya makanya lebih bantu garis-garis. Ketika break fraktal, bagus. Ya kan? Segini ini lumayan loh guys. Nah, ketika turun-turun ini udah jelek ya. Di sini sudah break harga, sudah buayanya sudah ke sini. Ini Bu contohnya. Lah, jelek amat. Entry boleh enggak? Belum. Walaupun ini kalau ditarik garis ini sekitar support. Ya kan? Tapi ini welet. Buayanya gimana? Makan ke bawah. Makan ke bawah. Kecuali nanti segera balik lagi. Ya kan? Cuma kemiringan ini rodok dahsyat sih. Ya. Nah, biasanya nggak akan. Jadi agak susah untuk diwalik gitu loh Bu. Walik, jadi nanti walik turun lagi sampai nanti breakout sesuatu. Nanti saya komando. Tapi Anda perhatikan prinsip-prinsipnya. Oke, nah sekarang kita mau bantu. Ini kan sudah klasik buaya seperti ini. Klasik alligator itu gitu doang. Ya, itu sebenarnya udah lebih dari cukup. Nah, saya kenalkan yang kemarin itu Awesome Oscillator. Sekarang salah satu juga bikinan Mbah Bill William ini adalah Gator. Gator itu ya dari alligator ya. Jadi, itu untuk melihat dinamikanya. Oke. Nah, terutama ya Gator ini didesain untuk membantu trader untuk mengidentifikasi konvergen dan divergen. Nah, ini penting ya di market seperti sekarang. Jadi kalau konvergen artinya searah dengan harga, kalau divergen beda. Ya, kita cari ketika saham turun, gatornya divergen, wah itu menarik. Jadi Gator untuk mencari apa? Mengkonfirmasi divergen dan konvergen. Untuk melihat, mengidentifikasi. Bukan konfirmasi, Bu. Identify. Oh, oke. Oke? Ya. Nah, jadi dia tuh ada garis horizontal. Sebenarnya nggak kelihatan saat histogram yang warnanya ini hijau ya. Hijau dan merah. Oke. Nah, kelebihannya apa?
Nah, ini kita bisa nanti lihat dinamika pasar yang lebih terperinci, ada 4 fase, ya tadi mendetailkan tadi kondisi mulut buaya tadi ya. Nah, bisa dikonfirmasi dengan tadi aligator tadi. Visualisasi yang jelas dan dapat dikombinasikan dengan indikator. Kekurangannya apa? Ya sama seperti semua indikator teknikal pasti ada tidak akuratnya. Saya pernah ngomong indikator teknikal itu berapa ketepatannya? 70%. 60 sampai 70. Kalau mau gede ditambah data, makanya ada data akum, data asing. Oke. Terus ya agak kompleks sih membacanya, enggak sesederhana buaya tadi ya. Nah, sangat bagus ketika marketnya trending. Tren turun maupun tren naik. Ketika sideways kurang oke. Nah, ini enggak usah ya. Nomor parameter itu, nah itu soalnya ada yang diganti-ganti MA-nya berapa gitu-gitu ya. Kita pakai yang standar yang dipakai semua orang. Oke. Jadi kalau buaya sudah mudeng baru saya lanjut. Kalau belum mudeng ini lebih kompleks. Buaya sudah mudeng? Buaya sudah. Yang lain? Kalau belum mudeng tidur dulu. Ya kan seperti Burana supaya mudeng. Ya, Bu? Nanti kalau ada orang yang loncat ke pagar karena dibully, Oke ya. Yang lain? Oke. Lanjut. Apa bingung? Nah, yang bingung nanti lihat di YouTube ya. Oke. Cara membaca indikator. Oke. Jadi membaca indikator jadi ada atas, upper, dan bawah. Dan histogram. Ya. Jadi ada garis, ada atas, ada bawah. Ya. Perhatikan warna histogram. Sebenarnya atas tuh ngomongi tentang nih ya, bibir dan gigi. Atas tuh sebenarnya perbatasan. Kalau yang bawah itu antara gigi dan rahang. Mudeng ya tadi ya. Atas tuh ngomong antara gigi sampai bibir, yang bawah tuh antara gigi sampai Rahang. rahang. Oke. Nah, perhatikan histogram. Ya, ini at least gini, ini ngomong, ini saya kasih garis warna hijau dulu ya. Nah, hijau tengahnya merah ya. Nah, itu kan bibir. Terus yang sini bicara mengenai rahang hijau. Nah, ini histogramnya. Ini garis tengah. Oke? Oke, kita kembali ke sini. Cepat kan ya. Histogram adalah bagian utama dari osilator, dari gator. Ya. Perbedaan antara atas gator dan bawah. Histogram yang berada di atas garis 0 ya, menunjukkan bahwa gator lebih tinggi dari bawah gator dan tren naik. Jadi histogram itu yang atas menunjukkan tren naik. Ya, kalau lebih tinggi dan sebagainya, pokoknya intinya di atas itu tren naik. Sebaliknya, histogram di bawah garis 0 lebih tinggi dari atas gator dan tren turun sedang terbentuk. Ya, jadi histogramnya atas bawah menunjukkan kalau atas naik, bawah turun. Warna. Ya, sekarang main warna. Warna hijau digunakan mewakili tren naik. Ya, atas naik, hijau naik, merah turun. Oke. Jadi secara cepat ya tren. Nah, ini yang tadi kegunaannya. Perhatikan konvergen dan divergen. Konvergensi terjadi ketika atas gator dan bawah gator itu yang di tengahnya.
Saya ganti warna hitam aja. Hitam. Nah, ini gatornya. Oke. Konvergen ketika gator atas dan bawah mendekati satu sama lain. Ya. Jadi dekat. Ya. Sedangkan divergen terjadi ketika mereka saling menjauh. Ya, kalau mendekat itu konvergen, menjauh divergen. Nah, konvergensi menunjukkan potensi pembalikan tren atau konsolidasi. Sementara divergen menunjukkan kelanjutan tren. Nah, ini agak beda ya, teman-teman perhatikan. Ya, kata-kata konvergen ketika ini terjadi, berarti siap-siap mau pembalikan. Konvergen terjadi berarti kan itu bulat ya Pak, mendekat Ya, satu sama lain. Bisa konsolidasi terus mau balik trennya. Tapi ketika sama-sama ke divergen begini, ya itu lanjut trennya kuat. Jadi kalau sedang tren naik, ini semakin tinggi semakin lanjut trennya. Jelas? Jelas sebentar. Jadi konvergen menunjukkan potensi pembalikan tren. Jadi ketika turun mau konvergen begini, berarti akan bisa balik tren. Misalnya itu sedang tren naik, wah melemah nih trennya. Bisa sideways dulu, bisa close down trend. Ya kan? Sebaliknya ketika trennya baru naik, ini terjadi divergen, artinya trennya menguat. Menguat. Lanjut. Bisa membayangkan? Bisa Pak, gara-gara lihat buayanya Pak. Ulangi. Anda teruskan katakan lagi. Ketika terjadi konvergen mendekat, ya histogram atas dan bawah, konvergen itu trennya akan trennya itu potensi pembalikan tren atau konsolidasi. Betul. Sebaliknya ketika divergen saling menjauh histogramnya arahnya, artinya trennya makin kuat. Wow, baik itu tren naik maupun tren turun. Lanjut. Jadi kalau teman-teman tanya ini kira-kira masih kuat enggak ya? Sering gitu enggak pertanyaan itu? Ya. Iya Pak. Nah itu terjawab oleh si Gatot. Jelas. Jadi dinamika buaya itu dilengkapi dengan indikator. Tangan juga sakit. Terlalu banyak mangap lingkup nih ya tangannya. Ya. Oke. Jelas? Nah, ini mulai detail lagi ya. Tadi orator pakai bahasa Anda. Memang ini baik hari ini banyak catatan. Ini detail agak rumit tapi sebenarnya very dynamic. Kita bisa spot segala macam. Ketika fase bangkitnya, pada fase ini gator osilator menunjukkan dua bar histogram yang berwarna merah dan hijau. Jadi ya sedang warna merah menunjukkan rahang bawah dan gigi sedang terbuka menyebabkan pergerakan signifikan. Di sisi lain warna hijau menunjukkan bahwa bibir atas bahwa pasar mulai bangkit dari tren datar dan siap-siap mau potensi bentuk tren. Ya. Jadi tergantung bangkitnya warnanya merah atau hijau. Sebentar, Pak. Warna hijau menunjukkan bahwa bibir validator terbuka. Oke. Terus yang kedua sustain phase, fase bertahan. Pada fase ini gator menampilkan dua histogram memiliki warna sama. Ya, jadi hijau sama hijau, merah sama merah. Ya, sehingga ini mengindikasikan bahwa salah satu bagian dari aligator sedang tertutup. Harga bergerak momentum cukup dalam satu arah. Fase ini mencerminkan bahwa tren harga telah berkembang dan kemungkinan tren akan berlanjut ke arah yang sama. Jadi ketika harga turun dan merah-merah,
warna histogramnya. Dua-duanya merah, trennya Tetap turun. kalau hijau. Naik. Fase ketiga, fase merosot. Padahal itu ketika hijau-hijau ataupun merah-merah, katakanlah yang hijau-hijau dulu ya. Hijau, wah trennya naik. Ketika tiba-tiba ada yang berwarna berbeda, hijau-hijau terus bawahnya terjadi merah, siap-siap. Sebaliknya, ketika tren turun, merah-merah, ada hijau, siap-siap ada pelemahan dari tren. Oke? Bedanya yang ini sama yang satu, yang nomor satu kok hampir sama ya? Yang mana? Yang nomor satu kan merah dan hijau juga, warnanya yang berbeda. Yang mana, Bu? Awakening phase. Bangkit. Fase bangkit. Ya, ini keluar ya hampir sama sih, Bu. Ini lebih antara kan foto toh, Bu. Orang ngantuk ya toh, sampai ngorok sama bangun, kondisinya mirip, betul nggak? Tinggal momentumnya aja. Ngerti, Bu, maksudnya memang hampir sama. Oke. Yang satu menunjukkan jadi dua-dua barnya berbeda. Ya, tapi kan yang satu dari kenceng terus turun toh, merosot toh. Yang satu dari katakanlah dari tidur. Dari bulat terus jadi mau. Oke, Pak. Nangkep ya? Makanya dia ngomong hampir sama dengan yang fase bangkit. Oke, fase ketiga istirahat, bobok. Nah, pada fase ini histogram biasanya menunjukkan 3 bar yang tidak berwarna. Ini terlalu teoritis ya, jarang tidak berwarna. Ini mingkup. Anggap aja tipis-tipis ganti-ganti. Terlalu tipis-tipis itu biasanya tidur. Kemudiannya ngantuk. Jadi paling bagus belinya ketika warnanya sama. Tapi fasenya. Fase tertahan. Loh. Fase yang itu Pak. Bangkit, sorry Pak. Bangkit. Ya, bangkit dulu. Ya, bertahan kan kita boleh nambah, ya kan? Terus ketika sudah merosot ya kurangi posisi. Gampang kan? Penjelasannya dowo tapi saya sangat simpel. Jelas? Oke. Pak, coba Pak, gambarnya mana? Ayo ini. Nah, ini ketika bangun hijau-hijau bangkit, ya kan? Bangun. Terus dia kenyang. Kenyang terus jadi berubah warna, merosot. Ya kan? Langsung berubah warna, kenyang nih. Nah, harus tidur. Sideways. Kecil-kecil. Kok bisa bilang kecil ya dibandingkan? Kan kalau ngomong kecil dibandingkan yang lain toh. Betul nggak? Bandingkan 10. Oke, ya ini sudah sama. Ini mirip lah. Oke, nah ini contoh sama ya. Nah, ini ketika bangun, ya kan, makan, kenyang, mulai warnanya ada warna yang lain, betul? Turun. Tidur, sideways, kan lagi hijau-hijau. Gitu. Pak. Ya. Jadi kalau kenyang, fase kenyang tuh dia akan cenderung turun berarti Pak ya? Betul. Ada pelemahan tren. Bisa jadi terus berubah Pak. Kenyang toh. Ternyata terus diajaki ke Pak Min mangkat nah bangun. Wah, nah atau ke Lolita ya kan. Masuk. Tapi jane separek. Tapi kelingan itu seger dan enak. Kan lagi. Itu. Oke. Nah ini sama entry-nya ya ketika ini tidur mana nih garis? Mau saya mana? Nah lihat ya. Ini tidur terus mulai makan ikut, ya kan? Jadi ini sebenarnya Anda bisa baca tapi ini lebih detail. Mulai lemah nih, mulai ada warna lain, betul kan, Bro? Ya, masuk tidur. Nah, ini sudah jualan. Udah kurangi posisi. Oke. Terus, nah ini kalau kita sudah punya, terus masuk dalam ininya kan jelek nih.
Ya udah jelek kayak tadi apa tuh? BRI ya. Udah jelek gini. Nanti lihat gatornya. Ya kan? Gatornya makan. Artinya trennya 12. Menguat. Oke? Ini enggak sama ya. Loh, Bu. Kekuatan tren. Ya, divergen. Ya, trennya kuat. Ya, ini kan buat kalau turun, tapi kita nggak bisa nge-shot. Kalau ini enter sell tuh kita bisa nge-shot. Oke, nah ini saya skip aja. Oke, sama kita langsung teori, langsung praktek. Oke, IHSG tadi ketika di sini sudah terjadi apa? Iya, pelemahan. Dan Minggu, Pak. nah, ini tapi mengecil. Artinya Ya, konvergen Heeh. Mau turun, Pak. Artinya dia mau bentar lagi berakhir ya. akan sideways dulu, terus terjadi perubahan arah. Biasanya. Ya. Kita nunggu 2 warna lagi ya. Ya belum tentu Bu bisa panjang. Gila Bu. Bu Ilya, Iya. ini turun. Ya lah Bu, konvergen. Jadi hijau-hijau dan hijau. Gampang kan? Tadi teorinya ruwet, saya sederhanakan. Tadi kalau banyak waktu saya terangin, tapi pasti Anda tambah pusing. Saya simpelkan. Seorang pengajar itu menyederhanakan supaya muridnya nggak pusing. Sekarang gampang lah. Pak Robin, kalau Ya, dia mengecil artinya udah kemungkinan berubah warna ya Pak ya? belum tentu sih. Tapi intinya mengecil kalau kita bicara tren terjadi Pelemahan. ya mau konsolidasi terus pembalikan. Tapi kalau membesar gini ya trennya kuat. Ini kan divergen. Ingat ya. Jadi istilah konvergen dan divergen agak beda seperti yang kita pahami ya, betul nggak? Ini Ya, arahnya. ya. Jadi ini ketika divergen naik dan ke bawah, nah, trennya kuat. Tapi mengecil, ini kan pelemahan di sini udah terjadi sebenarnya ya kan. Nah, Kristina apakah jelas? Iya Pak. Nah, sekarang contoh BRI lagi, tadi kan bingung. Terus BRI, nah ini sebenarnya sudah mengecil sih, sudah terjadi. Ya, sudah 2 warna ini. Nah, dan mulai hijau kan. Hijau, Sama baru nanti searah. Cuma kan kalau lihat buayanya belum, ya kan? Nah, ini masih turun, betul. Nanti, Pak, nggak ngerti Pak, sebentar Pak. Ini ya, masih turun. kalau lah Tapi ngomong nggak ngerti. Pak, saya mau Terus, tanya. iya, wis kebanyakan Ulangi, nanya, ganti-ganti pusing saya. Saya mau ulangi. nanya Pak. Iya, Ya, saya mau nanya Pak. Ini kan turun nih trennya ya, turun. Tapi dia mulai divergen. Lah, bisa jadi turunnya lebih kuat dong. ya enggak no. Ya, Iya, iya artinya no. itu bukan Pak. Kalau kan hijaunya Divergen makin tuh besar. kuat. Kan hijaunya dua-duanya hijau, Bu. Oh, oke. Dia menguat, tapi karena warnanya hijau, berarti menguatnya harusnya pembalikan arah. Betul. Oke, ingat warnanya matters ya. Pak, di Ada Ami Broker nggak ada gambar kayak gitu, Pak. Ada dong. Ini saya lihat nih. Ya Beda. belum diinstal. Oh, Tinggal diinstal. Dua-duanya maksudnya dari titik nol ya Pak ya? Ya, Ya. kan atas itu bar atas hijau, bar bawah juga Ini hijau. sebenarnya ada Oh, iya. invisible line tengah nih loh, Kristina. Iya. Nol. Ini kan kayak dua warna. Nah, ya kan. Ini habis ada pelemahan tiba-tiba kuat lagi nih. Ya kan hijau semua, jebrot. Habis itu merah, walah. Terus merah, ya wis.
Oh, dia habis hijau bisa langsung merah dua-duanya juga ya, Pak ya? Bisa. Itu Nggak kan ada lihat. warning satu dulu gitu, Pak? Ya ini warning ini. Di sini sebenarnya udah warning, tapi sempat naik lagi. Tapi kan Iya. kita harus warning, peringatan tuh kadang jelas ya toh. Ada yang ya misalnya Kristina ditegur ya, Kristina jangan tidur. Ya. Ya. Ada yang Tetap, mau Jangan loncat tidur. loh, Pak. tetap tidur ditabok langsung gitu ya, Pak? Peringatan tuh nggak selalu obvious kan, seperti hidup ini kan, nggak selalu jelas. Bisa aja berubah. That's why saya itu selalu menghormati market pada anything can happen. Ya, walaupun saya yakinnya saya menguasai indikator ini kayaknya mau naik sih. Tapi belum mesti kan, betul nggak? Tapi kalau semua indikator, nah nanti saya tunjukkan, saya nyopet dengan simple thing. Sudah? Iya, Pak. Jelas? Nah, ini nyopet uget-uget, ya kan? Set, ini kan sideways nih, tidur nih buaya, ya kan? Ini Ya. sebenarnya tidur sih, ya. Nah, ijo-ijo guys, break sesuatu gampang dan cepat. Nggak harus ada pelemahan, ngeyel, ya wes turun ini. Kemana jual? Gampang kan? Pak, ini boleh time frame-nya 5 menit copet boleh, Pak, dipakai? Boleh, justru tak ajarin Pak 5 menit. Oh, kirain daily, Pak, enggak ya? Loh, yang Iya, tadi Bu. daily, ini daily view-nya panjang. Kalau nyopet, Iya, bisa juga berarti ya. iya, justru teori chaos itu keren sekali menurut saya. Jadi ketika nih harga turun, ini joy-joy, santai. Ada merah, jual. Nah, ini kebetulan turun. Bisa jadi merah-merah harus hijau lagi, bisa jadi. Tapi kan sudah kasih warning di sini. Iya. Ya, Pak, ya, tapi yang terakhir panjang itu Pak, yang Morobosu itu kan trennya masih hijau kenceng Pak. Itu, Pak. ya, betul. Betul, Pak. Itu tapi terus Terus kita pre-close kok. Itu pre-close kok, Pak. Nggak bisa ngomong kan? terus ya. Pre-close nggak bisa ngomong saya, Pak. Kan nggak Oh ada. iya Pak, Breaklos ya. Intinya ya mau di hold pas pre-close jelek pasti keluar itu ya saya jual. Besok belum tentu padahal, tapi ya namanya copet. Nah, buat teman-teman cewek gampang nih. Kalau green flag cowok-cowoknya keren, kalau red flag jelek. Oke? Gampang kan? Carilah cowok-cowok yang Pak Oh, Chandra nggak nyari juga. cowok. Ernie, Pak, Ernie. Ernie Pak yang cowok Pak, kita nggak nyari cowok lagi udah. Pak Chandra cowok apa? Prison flag Pak. Vision flag. Percaya kalau Pak Chandra itu susu cap nona. Ada Ada Aurel Pak, ada Aurel. Aurel lo ya iya. Aurel nggak apa-apa, Aurel sampai. Oke, coba selanjutnya Koko Apex ya pagi Aduh keren nih. Udah merah. itu ada merah-merah Pak Chandra, merah-merah ini masih oke tapi hati-hati ya turun kan. Terus sideways bangun lagi guys, break sesuatu merah-merah jual. Pak, jadi itu kita masuknya itu di atas titik 0 pada waktu dia green semua Pak ya. Iya no, nyopet tuh harus green semua, green Oh, green flag, break fractal, sikat. Oke, ilmunya keren kan? Oh, rampung. Oke, ya mau lihat apa? Petro, Pak. Cak. PGO Pak. Gas. PNS, Pak. Tapi dia itunya hijaunya tinggi. Terus atau langsung itu Pak. Merah tengah, malah itu lagi Pak. Coba dilihat nih. Kalau saya lihat Saya tiga. Yang pertama, beda. Copet apa? Daily. Petro ya.
Dua-dua lihat. Alah. Lihat apa nih? Petro ya? Nah, DTRO ininya udah jelek ya. Candle closing di bawah ini mengarah ke bawah. Gatornya sih masih, Kecil. Mana tapi tuh, Pak? hijaunya mulai lebih gede loh. Ya tahu Oh jadi iya. ya tapi ya belum tentu nunggu hijau-hijau. Hmm. Ya, nunggu hijau-hijau seperti ini baru entry. Bisa. Tuh, Pak, tapi hijaunya itu kan ke bawah, Pak, mengarahnya, Pak. Hijaunya ke bawah, benar. Iya kan, Pak? Harusnya kan Iya. hijaunya ke atas, Pak. Betul, hijaunya yang atas. Wah, pinter memang. Susu Cap Nona ini memang berisi. Kena minum Frisian Flag jadi pinter, Pak. Benar, Chandra, keren. Kalau hijaunya bawah dan semakin Ya, besar, cenderung turun. dan kalau semakin besar berarti udah Pak, ini ya, turun. bye-bye sebagian ya Pak. Ya, Oh, kalau hijau bawah bakalan turun ya? pokoknya hijau dua-duanya. Nggak mesti bakalan turun tuh Pak. Lah, itu di situ hijau bawah. Terus dia Mana? membesar hijaunya. Kiri. Ini ya. Kiri. Iya. Ya, tapi kan cenderung tertekan dulu, Bu. Sampai hijau, sampai sebenarnya prinsipnya adalah mengecil ini loh. Oh. Mengecil artinya apa? Mengerti artinya lemah. Pan. Lemah. Convergen dulu, moga-moga harus baru. Nah, ini kalau turun-turun, semoga hijau-hijau konvergennya naik, ya kan? Divergennya naik. Nah, itu baru jos lagi seperti di sini. Nah, ini loh. Cuma nature-nya si Anu agak sulit banget sih ketika turun-turunnya. Ya, rotok hopeless nih Petro. Copetan sih memang, kita kan nyopet ketika downtrend tuh gebuk terus. Oke, nanti kita ganti menu lain besok kalau sudah nggak bisa dicopetin. Oke, habis Petro apa tadi? Pak, bentar, Pak, mau tanya, Pak. Ya, Pak, itu candle merah yang di atasnya April tuh, Pak. April tuh, Pak. Itu kan hijaunya kenceng tuh, Pak. Atas bawah. Trennya kan, ya. Itu Ya. kenapa hijaunya bisa jadi kenceng, Pak? Atas bawah Ya. itu, Pak. Ini kan gini toh Pak. Nah, sebenarnya ini kan trennya turun. Kalau ini konvergen, trennya semakin Kuat. Kuat. Ya, sebenarnya nah ketika turun-turun ini hijau kenceng, baru itu mulai ada keluar merahnya. Tren turunnya ini justru ada pelemahan. Berkurang. Yo. Terus sideways dulu ya kan. Konvergen terus Itu konvergen tadi divergen. Nah, iya, yang ini mulai konvergen kan, turun-turun menuju saling ketemu, ingat konvergen. Nah, baru divergen lagi naik. Jelas Pak Tanda, sebenarnya lebih Oke, Pak. kalau ini turun ininya gede ya, hijau kenceng ya elek. Iya. Kekuatan tren berubah ya, Pak. Ya, Kalau Pak. mau senang kene semudeng kok nang kene lali piye? Iki mah aku lali. Itu kan hijaunya turun. Iya, Pak. Kena Frisian Flag kali kabeh, Pak. Oke, yuk. Jadi misalnya ini apa ya? Tanggal 2 berapa sih? 24 masih merah ya Pak ya? 24 April. Terus sebelahnya misalnya 25 masih merah lagi, terus 26 ada harapan tuh hijau. Terus dari apa namanya sigatornya juga ada harapan perlawanan ya Pak ya. Nah itu kalau baru mau beli, terus besokannya hijau dua-duanya confirm jelek lagi gitu ya Pak ya. Tanggal berapa? Tanggal berapa sih itu? Yang tadi Pak, yang sebelahnya April, sebelah kiri 2 Pak. Mei ini. April.
April. Nah, ini kan memang jelek semua. Ya kan memang jelek. Habis itu kan hijau Pak candlenya. Kapan ini? Ya. Kan ada harapan tuh Pak. Tapi kan masih dalam rangka downtrendnya, logikanya. Jadi gini, oke. Saya ulangi, cara makainya sebenarnya pakai buaya dulu. Oke, entry-nya adalah ketika buayanya, candle-nya closing di atas semua garis. Dan hijaunya ini di atas garisnya sudah tanda-tanda. Terus ketika si hijau si bibir ini sudah nge-cross, ya kan? Iya. Nah, sebenarnya baru entry itu sekitar ini, terus break fractal. Oh. Ini nggak banyak sih, tapi confirmnya nah, ketika satu candle ini sudah oke begini, sebenarnya sudah menarik. Candle melawan kan dari si mulut buaya. Nah, ini gatornya ini memberikan dinamikanya, Christina. Oh, ini mulai Jadi menurun. tetap si buaya jadi indikator iya. awal dulu ya Pak ya? Betul. Ini kan si gator ini menunjukkan dinamikanya yang terjadi. Jelas ya? Kenapa aligatornya ditaruh di atas ya? Karena gitu. Oke Pak. Lagi, ya contoh satu lagi. Saya mesti pergi habis. Dan satu lagi. Pani. Nah, ini ketika dia nih di atas mulut buaya ini sudah nice, tapi dia makannya ketika di sini nih buayanya. Ya. Nah, tapi habis makan ininya gatornya ternyata ya kecil ya dibanding ini, jadi mulutnya nggak luas. Terus dia akhirnya tidur lagi nih. Oh iya. Nah, ini closing di atas. Ya kan, ininya nge-cross, ini bagus nih. Ini bagus. Jadi sebenarnya ini sedang tinggal ditarik aja. Jadi pullback-nya sampai mana? Nah, pullback-nya bisa jadi sampai ke garis-garis ini, mulut buaya ini. Nah, jadi entry buy on pullback-nya kalau misalnya dia turun, ya bisa nge-break ini, itu kencang. Besok turun nih, bisa naik melebihi garis ini, atau besok sudah melebihi garis ini, sudah boleh buy on pullback. Ingat yang ditanya Bu Ilya tadi loh. Nah ini saya garis. Nah, pullback-nya terukur nggak? Bisa, paling pol pullback-nya itu di rahang. Rahangnya berapa? 10.950. 10.950 di sini loh. Tapi sebelumnya ada support 11.000 dulu ya bibirnya. Pak. Oke. Ya. Pak, itu kan candle-nya kan lower low, Pak. Pak. Nah, terus dari kekuatan trennya itu kan hijaunya lebih gede. Berarti artinya kan dia turunnya lebih gede lagi tuh, Pak. Kekuatan, misal nih Pak ya, besok itu dia merah, Pak. Merah lagi, Pak. Lower low lagi candle-nya. Kekuatan trennya dia bisa, hijaunya bisa lebih tinggi lagi tuh, Pak. Oh enggak. Motornya. Enggak. Ini masih dalam rangka naik kok. Jadi ini masih dalam rangka. Memang ini lower low, tapi Anda lihat sebelumnya dua candle ini kencang, makanya dia hijau-hijaunya kencang. Ini masih inside dianggap lower low, tapi masih di atas sih. Ini masih oke. Ini kan baru aja mulai buka mulut kan. Harusnya oke. Enggak, pertanyaannya Pak Chandra mungkin gini loh. Itu kan hijau menunjukkan kalau dia itu divergen, menunjukkan trennya semakin kuat. Ini loh. Nah, kalau itu Gini, saya ngerti. Jadi ini ketika ini Pak Chandra turun, lower low. Kan ada peringat jadi merah kan. Loh Pak. Ya, Pak. Iya, merahnya lebih
Dua Nanti warna. akan jadi merah-merah lagi. Sampai nanti ada hijau-hijau lagi mulai naik. Terus merah-merah lagi. Ningkup. Wah, mau tidur. Makanya panik ketika terjadi buayanya tidur ya nggak kemana-mana kan. Iya. Terus ini mulai bangun ini. Nah, Kan sekarang mulai bangun. strateginya justru buy on pullback. Pullbacknya di mana? Bisa jadi sampai 11.000. rahang itu 10.950, tapi sudah terukur ada BD, ada ini. Nah, ini tinggal nunggu dia candlenya breakout garis ini udah jalan. Rahang Jelas. itu yang ungu ya Pak? Rahang itu biru, Pak. Biru. Ungu yang kanan itu fraktal itu. Oh bukan huruf garisnya itu warna biru ya, sorry. Yang tengah merah, yang atas hijau. Dan ini trennya buayanya ini loh Pak Chandra, lihat atas ini mau ke atas apa ke bawah? Ke atas, Pak. Nah, pokoknya lihat buayanya dulu, klasik indikatornya buaya baru kita ke gatot. Iya, Pak. Thank you. Coba latihan dulu ya, nanti saya pasang di bot, teman-teman perhatikan, nanti Anda boleh japri ke saya, Pak, ini kok gini. Nah, ini saya jelasin. Ya, Anda bisa lihat saham-sahamnya, tanya ke saya posisinya gini gimana. Menurut saya, tapi Anda belajar dulu, menurut saya gini. Nah, nanti saya koreksi. Capture dari itu tanya ke saya. Dari situ nanti paham Anda. Kalau cuma membayangkan omongan saya mungkin belum. Ini pullback nih. Nunggu pullback. Oke. Satu lagi Pak, yang tadi yang mau dipakai untuk copet, itu berarti tetap pakai yang hourly ya? 5 menit, Bu. Oh, 5 menit. Tadi gimana, Bubuk? Ini loh, contoh. Ya. Tani mau nyopet kemarin, ya misalnya dia mana. Nah, ini turun dulu belum, tunggu. Ya, terus dia mulai bubuk. Nah, ya break fraktal. Nah, udah di atas ini udah menarik nih. Nah, ini kalau ini loh, ini mau berubah arah justru itu. Dia turun-turun mau berubah arah, menarik nih. Nah, nunggu break fraktal di sini gimana Pak? Boleh. Cuma lupa dapatnya sedikit. Ya, lumayan sih. Nah, ketika ini sudah merah-merah di sini, Jual ya? 1,5% doang. Dikit ya Pak. Ya, ini nyopet yang kemeripik sih kalau mau 5 menit. Ya Apex tadi ya Pak? Toko Apex, PTMR, nah, tuh. Kalau yang saham-saham gini, ya, apalagi ini kan turun. What do you expect tuh cepatnya? Kayak tadi WiFi masih bisa. Wi-Fi keren. Wah, keren banget. Yes. Jojo, refraktal di atas mulut buaya. Nah, ya kan? Ini ketika sudah refraktal di sini aja saya udah suka nih. Terus turun lagi, ya wis nggak apa-apa, masih oke. Masih di atas mulut buaya kan. Ini tambah lagi. Terus. Berapa persen dari sini? Nah, 5%. Makanya kalau saya ngomong, saya sering kali di level ngomong siap-siap, gitu kan? Siap. Dia mau break ya Pak? Nah, tapi biasanya menengahi, terus bareng di atas masih boleh beli enggak Pak? Nah, sembuh kan? Menengah itu nggak ada duitnya Pak, udah nyangkut. Ya. Sudah tidak berdaya Pak. Ya itu yang susah. Oke ya, that's it. Sorry saya nggak bisa lama-lama, harus pergi. Nanti diulang di YouTube ya saya upload. Direkam ya Pak? Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Robin. Saya lupa ngerekam nggak ada ya? Oh enggak. Oke. Makasih Thank Pak you. Robin.